Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, para mempelai, saksi dan orang tua yang berbahagia, hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan sehubungan dengan kebaktian penubuhan dan pemberkatan nikah pasangan Adi Papa Yonatan Sakarias dan Margarita Trisnami Lolu. Dan kita mau belajar dari kesaksian kitab suci dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bagian ini tertulis di bawah perikop perceraian. Kita mau memahami bagian ini karena kenyataan dunia di mana kita hidup sekarang itu mengetengahkan kepada kita bahwa ada begitu banyak orang yang tengah berjuang untuk meninggalkan pasangan hidupnya karena berbagai alasan. Kalau kita baca di media sosial, kasus perceraian untuk Indonesia di tahun 2022 itu sudah mencapai 516.344 kasus. Naik 15% dari tahun sebelumnya 2021, 441.743 kasus. Rupanya dia akan terus meningkat. Kalau sekiranya masih akan terus hidup orang-orang yang tidak lagi bertanggung jawab atas komitmen dan janji suci yang dia ikrarkan di hadapan Tuhan di saat sebuah pernikahan itu berlangsung. Khusus kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu untuk data tahun 2021 sudah 13.888 kasus perceraian. Dan dia pasti akan terus meningkat. Kalau sekiranya di negeri di mana kita hidup ini masih dihidupi oleh orang-orang yang memang tidak mau berkomitmen terhadap setiap janji dan komitmen yang dia ikrarkan terhadap pasangan hidupnya. Itulah sebabnya di hari pernikahan kudus ini, bagian kitab suci ini kita baca lagi untuk mengingatkan kepada kita, sekaligus dengan mengetahui data yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka kita mesti berwaspada. Teks perceraian ini muncul setelah Yesus melakukan pengajaran dan mengingatkan supaya manusia mesti segera bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan tentu di dalamnya juga termasuk mereka yang telah mengingkari janji kudusnya di hadapan Tuhan, sambil menunjukkan kepada kita hakikat dari sebuah pernikahan kudus itu sendiri untuk kita pahami dan kita ketahui secara baik, supaya kita tidak dengan mudah dan seenaknya meninggalkan pasangan hidup yang olehnya kita telah membuat komitmen dan janji suci. Karena itu perhatikan baik-baik apa yang terbaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19, khususnya kepada ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Nats ini muncul di saat orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang apakah seseorang bisa dapat menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Maka di sini Yesus menunjukkan kepada orang-orang yang bertanya pada saat itu dengan menunjuk pada kesaksian kitab suci. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-24. Untuk mengingatkan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan firman Allah menyebutkan bahwa keduanya menjadi satu daging, maka firman Allah sedang menunjukkan apa sesungguhnya hubungan di antara seorang suami dan istri. Firman Allah sedang menunjukkan kepada satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan oleh apapun. Apalagi di saat kita memperhatikan kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-23, di sana manusia pertama itu berkata kepada istrinya Hawa, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Di sini hubungan suami istri dalam kesaksian firman Allah, sesungguhnya seorang suami dapat melihat dan memandang pasangan hidupnya. Dia melihat bahwa itu adalah dirinya sendiri. Pasangan hidup bukanlah sesuatu yang berada di luar dari diri kita, tapi dia adalah diri kita sendiri. Dengan menyatakan demikian, maka sebenarnya pasangan itu adalah pasangan yang abadi. Apalagi memang saat itu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, di mana hanya ada saat itu Adam bersama dengan Hawa. Karena itu persekutuan yang terbangun oleh Allah itu adalah sebuah persekutuan yang abadi. Karena manusia itu diciptakan juga sebagai makhluk kekal. Tetapi akibat dari dosa, maka terjadi kematian yang dialami oleh manusia. Itulah sebabnya di dalam bacaan firman Allah ini dalam Injil Matius pasal yang ke-19, di saat orang-orang Farisi itu mempertanyakan apakah seseorang bisa dapat menceraikan pasangan hidupnya dengan alasan apa saja, maka Yesus mengingatkan kepada mereka untuk mengingat kembali tentang apa yang sesungguhnya yang sudah Allah tetapkan dalam kisah penciptaan, apa yang difirmankan oleh Allah. Dan sebagaimana kita juga telah baca di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16 tadi, di mana dengan tegas dikatakan bahwa Allah amat membenci perceraian. Memang nanti kalau kita baca Injil Matius pasal yang ke-19 ayat pertama sampai seterusnya, maka di situ nanti Yesus menunjukkan ada semacam mengemukakan sebuah klausul kecuali persinahan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa sebuah persinahan itu dapat terjadi karena ketegaran hati manusia. Itu dia bisa dapat terjadi karena ketegaran hati manusia, karena kelemahan dari diri manusia itu sendiri, karena manusia yang mau memuaskan hasrat kedagingannya. Sebab jika seseorang yang sudah memasuki persekutuan hidup rumah tangga, dia sudah menyatu dengan pasangan hidupnya, dan karenanya tidak boleh ada lagi perempuan lain atau laki-laki lain yang dia incar untuk dia dapat nikmati untuk memuaskan hasrat biologisnya.
tidak boleh terjadi. Satu sasone habis mau dapat tambah lagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kitab suci kalau kita perhatikan sejak kisah penciptaan, maka perkawinan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia itu adalah monogami. Satu laki-laki, satu perempuan. Tetapi setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, pola yang telah ditetapkan oleh Allah 1 berbanding 1 itu mengalami perubahan. Akhirnya ada satu laki-laki yang bisa hidup dengan 2 perempuan, 3 perempuan. Bahkan Salomo kita bisa lihat bahwa dia bisa hidup dengan 1000 perempuan. Itu memang mengerikan. Tapi hal yang terjadi itu adalah akibat dari dosa. Akibat dari dosa manusia menyeleweng dari perbandingan 1-1 menjadi 1-2, 1-3, 1-4 dan seterusnya. Tapi kita harus ingat juga kasus yang terjadi sehubungan dengan Abraham yang dikenal sebagai bapa segala orang percaya, di mana dia mencoba untuk mengikuti tawaran istrinya dan menghampiri Hagar, dan kemudian telah terjadi kehamilan sehingga 2 perempuan hidup mendampingi 1 laki-laki. Dalam kasus itu, dalam perjalanan waktu, ternyata kalau 1 laki-laki hidup didampingi oleh lebih dari 1 perempuan, keadaan itu tidak dapat membawa kebahagiaan bagi kehidupan sebuah rumah tangga. Itulah sebabnya Allah sendiri memerintahkan kepada Abraham supaya harus memisahkan dirinya dari kehidupan Hagar, dan dia hanya boleh dapat hidup bersama dengan seorang istri, yakni Sarah. Itu berarti kita bisa ingat pesan yang disampaikan oleh Allah kepada bapa segala orang percaya, dan Sarah yang disebut juga sebagai pahlawan bagi orang beriman, untuk berkomitmen supaya hidup hanya dengan 1 pasangan hidup. Karena itu, kalau kita perhatikan apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-19, yaitu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka tatkala manusia mencoba untuk melanggar titah Allah dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia sedang berdosa kepada Tuhan. Setiap kita yang melawan titah Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan di dalam hidup kita, sesungguhnya kita berdosa kepada Tuhan. Dan apa gerangan yang dialami oleh manusia kalau dia berdosa kepada Tuhan? Coba baca di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-33. Setiap orang yang berdosa kepada Tuhan, namanya dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Dan apa gerangan yang terjadi kalau nama kita dihapuskan di dalam kitab kehidupan? Baca di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-15. Bahwa orang-orang yang namanya tidak lagi ditemukan di dalam kitab kehidupan, tempatnya adalah lautan api. Karena itu silakan pilih. Mau berani untuk melawan kehendak Tuhan, itu akan berkonsekuensi pada penghapusan nama kita di dalam kitab kehidupan. Dan karena itu tempat kita sudah jelas, lautan api. Itulah sebabnya hari ini ketika adik papa Yonatan Sakarias dan Margarita Trisnami Lolu sesaat lagi akan membuat janji suci, membuat ikrar untuk mau tetap hidup bersama dalam keadaan apapun,
maka kalian berdua mesti tetap memegang teguh pada janji suci yang diikrarkan pada hari ini. Dan firman Allah sebagaimana yang kita baca dalam Injil Matius pasal 19 hari ini, apa yang telah dipersatukan Allah itu berlaku atas kehidupanmu juga pada hari ini. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Karena itu, jagalah hubungan suami istrimu. Jika kita sudah berkomitmen untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka kita harus menjaga kesucian hubungan suami istri. Itu yang diamanatkan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Bahwa suami istri haruslah menjaga kesucian tempat tidur. Sebab kalau kita tidak menjaga kesucian tempat tidur kita, maka kita akan berhadapan dengan Allah yang menghakimi kehidupan kita. Karena itu, kita mesti ingat bahwa hakikat dari sebuah pernikahan adalah kesatuan dua pribadi. Keduanya itu menjadi satu daging. Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengingatkan setiap pasangan hidup harus mengasihi pasangannya. Sebab pasangannya telah menjadi satu daging dengan dirinya. Sebab orang tidak mungkin dapat membenci tubuhnya sendiri, justru ia akan merawatnya. Orang tidak mungkin dapat meninggalkan tubuhnya sendiri. Tidak mungkin. Itu bisa terjadi. Kalau kita sudah menjadi satu daging, itu berarti pasangan hidup kita adalah diri kita sendiri. Maka tidak mungkin kita bisa dapat meninggalkan diri kita sendiri. Itulah makna persekutuan hidup sebagai suami istri yang kita peroleh dari kesaksian firman Allah. Karena itu, jangan pernah mengikuti kebiasaan dunia saat ini yang dengan mudah, bahkan dengan alasan apa saja, meninggalkan pasangan hidupnya. Ingat, hal itu akan membuat namamu dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Karena itu, supaya namamu tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, hargailah pasangan hidupmu sebagai karunia terindah yang telah menjadi satu daging dengan dirimu di dalam pernikahan ini. Adi dan Risna pasti bisa menjalani itu, karena kalian tidak menjalaninya sendiri. Roh Kudus ada di dalam dirimu untuk menuntun dan mengendalikan hari-hari hidupmu selanjutnya. Karena itu, ingatlah, Mazmur 127 menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu dalam membangunnya. Karena itu, pererat hubunganmu kepada Tuhan di dalam hari-hari hidupmu selanjutnya, dan nyatakan kasihmu yang sungguh-sungguh tulus kepada pasangan hidupmu, karena dia adalah dirimu sendiri. Tuhan memberkati. Amin.